Dengan tantangan Bu, dari setiap target begitu ya agar bisa tercapai utamanya pasti akan dihadapi oleh tantangan. Anda sendiri melihatnya tantangan apa saja yang mungkin akan dihadapi ya Bu seiring dengan upaya untuk bisa mencapai target yang diharapkan di tahun 2024, lalu juga bagaimana kerjasamanya dengan masyarakat secara umum artinya wisatawan domestik agar target ini bisa tercapai? Tentunya Mbak Sinta kalau untuk yang masih sampai sekarang masih jadi problem ya buat kita itu adalah flight connectivity. Memang tahun ini untuk flight connectivity internasional sudah sangat membaik, sudah mencapai lebih dari 85% untuk sektor internasional. Kemudian sektor domestik sudah pulih lebih baik lagi mencapai 90-an persen. Nah, cuma masih belum cukup dibandingkan dengan di 2019 yang lalu ini masih belum cukup kapasitasnya. Jadi harapan kami tentunya ketika semakin banyaknya flight terbang dari Jakarta atau dari Indonesia ke kota-kota lain di berbagai belahan dunia, itu diikuti dengan persaingan sehat, di mana akhirnya harga tiket pesawat akan lebih murah, akan lebih kompetitif, sehingga semakin banyak orang yang sanggup untuk bepergian. Dan kita tentunya tidak bisa mengharapkan hanya satu arah one way dari luar negeri ke Indonesia saja, tapi juga dari Indonesia ke luar negeri. Bukan berarti kita buang-buang devisa, tetapi maskapai pun tentu akan memperhitungkan revenue, memperhitungkan untung rugi, profit loss, ketika mereka memutuskan untuk terbang dari negaranya ke negara kita. Nah, sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu ada berbagai penerbangan direct dari India ke Jakarta, lalu dari China ke Jakarta, kemudian dari Makau juga baru saja terbang ke Jakarta tanggal 28 November yang lalu. Nah, langkah-langkah ini harus sebaiknya diikuti juga dengan promosi pariwisata Indonesia ke greater area di negara-negara tersebut. Ini mungkin yang kita sering luput karena ketika flight itu terbang, contoh Makau ya, Air Makau kemarin terbang dari Makau Jakarta. Ini rombongan dari Indonesia langsung diberangkatkan nih ke Makau, bekerja sama dengan Makau Tourism langsung berangkat ke Makau. Nah, tapi apakah ada rombongan dari Makau yang dibuatkan fam trip untuk datang ke Indonesia, menjelajahi Indonesia atau melihat potensi-potensi pariwisata di Indonesia? Harusnya kan ini juga dilakukan sehingga kita bisa timbal balik, nggak cuman kita aja yang mengeluarkan devisa mengirim orang Indonesia ke Makau, tapi orang Makau, masyarakat Makau dan sekitarnya itu pun bisa didatangkan kita mempromosikan Indonesia di sana sehingga mereka bisa datang ke Indonesia dan berkunjung juga ke Indonesia untuk berwisata di Indonesia. Nah, dari segi domestiknya sendiri kami memang masih challenge sekali karena angkanya ini tahun ini saja angkanya kan batas bawahnya 1,2 miliar, kemudian batas atas 1,4 miliar, tapi baru terdapat 700 juta. Nah, sempat berbincang-bincang juga dengan Pak Menteri dan rekan-rekan lainnya bahwa angka ini sebetulnya mungkin saja sudah tercapai karena dari sisi data itu kan yang diambil baru mobile positioning data dari salah satu perusahaan telco. Nah, sedangkan dari perusahaan telco lainnya belum ditarik datanya dan kemudian juga masih banyak sekali masyarakat, memang masyarakat banyak yang menggunakan mobile phone, tapi kan belum semuanya menggunakan mobile phone, contohnya Baik, anak-anak atau mungkin juga anak sekolah, itu kan belum terdata angkanya. baik.